kalian semua sehat dan tetap bersuka cita. Bagaimana nih sekolah online-nya? Tugas-tugas sekolah kalian apakah sudah dikerjakan? Tetap semangat belajar ya. Kita masih ibadah online karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Kita perlu berdoa kepada Tuhan agar menolong Bapak Presiden dan jajarannya agar mereka bisa menemukan cara untuk mengatasi COVID-19. Tetap bersuka cita sekalipun situasi sulit, karena Tuhan Yesus memegang hidup kita semua. Yuk, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya semangat ya. Nah, kita akan berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sehat, papa mama kami bisa bekerja dan diberkati Tuhan. Kami akan beribadah, kiranya Tuhan hadir dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Enjoy and be blessed. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Sehat pasti kan? Nah, hari ini bersama Kak Yuke dan Kak Ari akan mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, oke? Rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, 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 and again I say rejoice. Sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela matikan dosaku. Sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela matikan dosaku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela matikan dosaku. Sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela matikan dosaku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela matikan dosaku. Oke adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti adik-adik ikutin Kak Ari berdoa ya. Yuk kita berdoa. Nah, mari kita bersatu di dalam doa adik-adik.
Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami Bapa, Engkau memberkati kami Bapa, jamah kami, jamah kami, dan urapi kehidupan kami. dan urapi kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Bapa Kami serahkan semuanya Bapa di dalam tangan-Mu. di dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo semuanya, apa kabar? Kalian masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Kita belajar tentang bagaimana segala sesuatu dalam kisah besar Allah mengarah pada kelahiran Yesus. Selama beribu-ribu tahun, Tuhan memiliki rencana yang sangat teliti untuk menyelamatkan manusia. Mulai dari panggilan Tuhan terhadap Abraham, Musa, dan terbentuknya bangsa Israel. Dan Tuhan berjanji pada bangsa Israel melalui para nabi seperti Yesaya dan Mika bahwa pada suatu hari Tuhan akan mengutus juru selamat seperti yang dijanjikannya. Tapi kemudian ratusan tahun berlalu, bangsa Israel lama tidak mendengar suara Tuhan dan mereka menderita diperintah oleh orang-orang Romawi yang kejam. Mereka sangat ingin bebas, tapi rasanya mustahil untuk bebas. Karena orang Romawi sangat pandai dan kuat, mereka sudah menjajah banyak sekali negara. Anak-anak, pernahkah kalian berada dalam situasi yang sulit? Pernahkah kalian merasa segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kalian? Pernahkah kalian dihina, ditindas, diperlakukan tidak adil yang membuat kalian kehilangan sukacita? Bicara tentang sukacita, tahukah kalian? Kalian dapat senantiasa memiliki sukacita karena segala sesuatu mungkin terjadi dengan Tuhan. Iya, kita bisa selalu bersukacita, bukan hanya saat kita mendapat apa yang kita inginkan. Di dalam Tuhan, kita bahkan bisa tetap bersukacita ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita. Karena kita bisa selalu mempercayai Tuhan, tak peduli apapun itu. Aku akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang tua bernama Zakaria. Seorang tua yang tidak pernah menyangka ia akan memiliki peranan sangat penting dalam kisah besar Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Setiap orang tua dulunya pernah muda dan bahkan pernah menjadi anak-anak seperti kalian. Dan seperti kalian, Zakaria juga punya mimpi, punya cita-cita, dan punya harapan. Zakaria adalah seorang imam di Israel pada zaman Herodes, Raja Yudea. Ia berasal dari rombongan Abia. Imam itu adalah orang yang pekerjaannya melayani di bait suci atau tempat ibadah orang Yahudi, dan hanya boleh berasal dari keturunan Imam Harun. Para keturunan imam ini dibagi menjadi beberapa rombongan, yang tiap rombongan memiliki tugas yang berbeda-beda. Dan kemudian, untuk menentukan urutan pelayanan, mereka melakukan undian. Zakaria dan istrinya Elisabet adalah orang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada zaman itu, orang yang tidak memiliki anak sangat dicela, sangat memalukan. Meskipun mereka hidupnya benar dan bahkan tidak bercacat. Jadi itu tentu saja sangat menyedihkan bagi Zakaria dan Elisabet. Mungkin selama berpuluh-puluh tahun mereka setia berdoa pada Tuhan untuk minta anak. Tapi sekarang Zakaria dan Elisabet sudah tua. Mereka sudah tidak mungkin lagi memiliki anak. Mereka sudah tidak ingin lagi memiliki anak. Mereka sudah berhenti berdoa minta anak. Tapi sebagai seorang imam, masih ada yang Zakaria inginkan sejak ia muda. Ia ingin terpilih sebagai imam pembakaran ukupan.
Ukupan adalah wangi-wangian tertentu yang hanya boleh dipersembahkan kepada Tuhan di atas sebuah mezbah khusus yang terbuat dari kayu yang disalut dengan emas murni. Ukupan ini dipersembahkan tiap pagi dan petang setiap hari. Mempersembahkan ukupan adalah tugas yang sangat penting. Ini adalah kehormatan besar. Hanya imam dari garis keturunan tertentu yang bisa melayani di dalam bait suci. Dengan berjalannya waktu, jumlah imam bertambah banyak. Kemungkinan ada sekitar 20.000 imam pada zaman Zakharia. Maka perlu waktu puluhan tahun sampai semua imam mendapat giliran untuk bertugas satu kali saja. Jadi, mereka menggunakan undian untuk menentukan imam mana yang akan melayani dan kapan waktunya. Undian untuk melayani mungkin jatuh pada seorang imam hanya sekali dalam seumur hidupnya. Dan Zakharia yang kemungkinan belum pernah terpilih, sudah berpuluh-puluh tahun dengan penuh harap menunggu kapan ia terpilih. Saat itu mungkin akan menjadi peristiwa terbesar dalam hidupnya, kehormatan yang sangat luar biasa, kesempatan sekali seumur hidup. Ia mungkin sudah sering bertanya-tanya seperti apa rasanya masuk ke tempat kudus, dan apakah Tuhan akan memiliki sesuatu yang istimewa untuk dikatakan padanya. Zakharia sudah sering memikirkan, jika suatu hari ia terpilih, ia harus berdoa untuk sesuatu yang penting. Ia harus berdoa untuk kebutuhan bangsa Israel yang dijajah dan ditindas oleh bangsa Roma yang kejam. Ia harus berdoa pada Tuhan untuk mengirimkan Mesias, Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan. Sebagai orang yang bertanggung jawab, ia merasa ia tidak boleh berdoa untuk kepentingan pribadinya pada saat yang begitu suci. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakharia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Kemudian, dilakukan undian bagi para imam yang belum pernah terpilih untuk bertugas. Dan, di antara para imam yang belum pernah bertugas, Zakharia terpilih untuk bertugas. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ia bersama imam lain melakukan tugas mereka. Lalu imam lain tadi meninggalkan bait suci, dan Zakharia, sang imam ukupan, tinggal sendirian di tempat kudus, melakukan tugasnya untuk mempersembahkan ukupan. Maka tampaklah kepada Zakharia seorang malaikat Tuhan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Zakharia sangat heran mendengar perkataan malaikat itu. Ia tidak berdoa minta anak, ia sudah tua, ia sudah berhenti berdoa mengenai hal itu bertahun-tahun yang lalu. Ia berdoa untuk penyelamatan orang Israel. Ia berdoa agar Tuhan mengirimkan Mesias yang dijanjikan. Zakharia tidak tahu bahwa Tuhan akan menjawab kedua doanya sekaligus dan memakai bayi mujizatnya menjadi bagian dalam kedatangan Mesias. Zakharia sama sekali tidak membayangkan bahwa Tuhan akan menjawab kedua harapan terbesar hatinya sekaligus. Dia sudah sama sekali menyerah untuk menjadi seorang ayah. Itu adalah harapan yang sudah hancur setelah bertahun-tahun yang penuh kekecewaan. Tetapi Tuhan belum menyerah mengenai hal itu, meskipun Zakharia dan Elisabet sudah. Jadi dalam keheranan dan keterkejutannya, Zakharia berkata kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya,
Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu, ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Seharusnya Zakaria akan mengucapkan berkat untuk orang banyak yang sedang menunggunya. Tapi ia justru bisu, tidak dapat bicara. Dan setelah berkat diucapkan, orang banyak akan memberi tanggapan dengan mengatakan, "Diberkatilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya." Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabeth istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin. Beberapa bulan kemudian, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangga dan sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama papanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada papanya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan Zakaria penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Anak-anak, seperti yang dikatakan malaikat itu, Yohanes telah membawa sukacita besar bagi orang tuanya, dan dia akan tumbuh untuk memiliki bagian penting dalam kisah besar Allah. Yohanes akan terus mempersiapkan hati orang-orang untuk Yesus, Juru Selamat, hadiah yang paling menakjubkan dari semuanya. Tuhan telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Zakaria dan Elisabeth. Mereka sudah sangat tua dan sudah menyerah untuk memiliki anak. Tetapi kemudian Tuhan memberi mereka Yohanes. Mereka percaya dan mengharapkan kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Tapi mereka tidak pernah menyangka anak mereka akan memiliki peran sangat penting dalam kisah besar Allah. Apa yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan, bahkan melampaui segala yang pernah mereka pikirkan dan harapkan. Hal-hal yang tampaknya mustahil bagi kita bukan hal yang mustahil bagi Allah. Apa saja adalah mungkin baginya. Dan ketika kita ingat bahwa Allah dapat melakukan hal yang mustahil, kita dapat memiliki sukacita. Ingat ini, kalian dapat memiliki sukacita karena segala sesuatu mungkin terjadi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang melampaui segala harapan kami. Saat kami melihat sudah tidak ada kemungkinan, saat kami sudah melupakan pengharapan kami,
Engkau belum melupakannya. Engkau adalah Allah yang berjanji dan menggenapi janjimu. Tolong bantu kami untuk senantiasa memiliki sukacita, karena segala sesuatu mungkin terjadi bersamamu. Kami tahu bahwa tidak ada hal yang mungkin kami hadapi yang terlalu besar untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Zakaria dan Elisabet mengalami Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Biarlah kisah mereka mengingatkan kita untuk mempercayai Tuhan setiap kali kita menghadapi sesuatu yang tampaknya mustahil. Mari kita ingat bahwa kalian dapat memiliki sukacita karena segala sesuatu mungkin terjadi dengan Tuhan. Mari kita hafalkan ayat hafalan kita dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Terima kasih sudah menyaksikan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Wah, hari ini kita belajar dari hidup Zakaria dan Elisabet. Meskipun mereka punya kesulitan hidup, tapi pada akhirnya mereka mengalami sukacita karena Tuhan bersama mereka. Pesan Tante, giat belajar, jaga kesehatan, berdoa memohon hikmat Tuhan untuk sekolah kalian. Semangat ya. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak kami semua, agar kami bisa tetap bersukacita. Sekalipun kadang-kadang hidup kami tidak selalu mudah. Berkatilah kami semua yang akan menghadapi ujian di sekolah. Berkati para pemimpin bangsa kami semua, agar mereka semua diberi hikmat untuk mengatasi COVID-19. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Sampai ketemu minggu depan. God bless. Teman-teman harus belajar karena juga dikasih hadiah. Hadiahnya mainan kesukaan sahabat gitu nih. Ini mainannya. Terus dah, teman-teman juga rajin belajar ya, biar dikasih mainan dah. Saya Anya. Kami ingin cerita. Kami ingin ke tempat sapi untuk memberi makan sapi. Papi janji hari Minggu kita akan ke